Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali dengan saya lewat video khotbah kali ini. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan kita boleh bertemu kembali. Nah, saat ini kita mau dengar firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu kepada Tuhan, minta tuntunan pimpinan Tuhan supaya kita bisa mengerti, memahami firman Tuhan. Bahkan lebih daripada itu kita ditolong oleh Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari yang Kau beri, mengucap syukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami dengar firman Tuhan. Siapkan hati pikiran kami, berikan hikmat pengertian oleh-Mu sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu dan urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saat ini saya akan memberikan judul atau tema khotbah pada kali ini adalah gaya baru. Gaya baru, saudara Bapak Tuhan, gaya baru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita semua melihat kenyataan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menerapkan atau menjalankan the new normal atau new normal, suatu kehidupan normal yang baru. Tentunya beberapa waktu lalu, 6 bulan waktu yang lalu, atau beberapa waktu yang lalu, situasi dan keadaannya telah berubah hari ini. Hari ini semuanya sudah berbeda dengan pada waktu itu. Hari ini dengan 6 bulan yang lalu tidak sama keadaannya Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu, dengan keadaan yang baru, situasi yang baru, kita harus menjalankan suatu kehidupan normal yang baru, the new normal. New normal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau dulu kita bebas keluar rumah tanpa memakai masker, kita bebas pergi kemana saja, sesuka hati kita. Hari ini semuanya terbatas. Hari ini semuanya dibatasi oleh situasi dan keadaan. Keluar rumah kita harus pakai masker. Keluar rumah kita harus seperlunya saja. Memenuhi apa yang penting, memenuhi apa yang memang urgent sekali, kita baru bisa bepergian keluar rumah. Nah, kalau tidak ada yang penting, sebaiknya tinggal di rumah saja. Kita juga menjauhi pertemuan-pertemuan sosial pada hari ini, bahkan meniadakan untuk sementara waktu, karena situasi pandemi COVID-19 yang belum kunjung selesai sampai hari ini. Nah, saudaraku, saat ini kita juga dibatasi dalam melakukan kontak fisik. Dulu kita bebas berjabat tangan, dulu kita bebas cipika-cipiki, cium pipi kanan, pipi kiri, tapi hari ini tidak lagi sama. Tidak lagi bisa melakukan hal itu karena situasi dan keadaannya telah berubah. Kita harus menjalani suatu kehidupan normal yang baru. Yang kita juga harus rajin cuci tangan. Kita harus rajin membersihkan tubuh ini. Apabila kita bepergian dari luar masuk dalam rumah, kita harus mandi, kita harus bersihkan pakaian kotor kita, supaya kita terhindar, terbebas dari paparan virus corona. Dan membuat tubuh kita bisa sehat, bisa kuat, waktu kita mengikuti semua protokol kesehatan yang telah dianjurkan buat kita. Nah, saudara Bapak yang kasih Tuhan, kita ingin hidup sehat. Kita ingin hidup kuat, sehingga akhirnya kemungkinan kita bisa berumur panjang. Tapi sebaliknya, waktu semuanya kita langgar, protokol kesehatan tidak kita indahkan, tidak kita turuti, tidak kita patuhi, maka semuanya akan menyebabkan tubuh kita sakit dan lemah. Dan akhirnya mungkin kita bisa terpapar virus corona, akhirnya kemungkinan kita bisa meninggal. Nah, Bapak Ibu sering kasih Tuhan, demikian pula halnya dengan kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita juga hari ini, kita ada dalam situasi dan keadaan yang baru. Oleh sebab Yesus Kristus Tuhan telah menebus kita di kayu salib lewat kematian dan kebangkitannya. Oleh sebab itu orang percaya yang sudah ada di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah manusia baru, adalah ciptaan baru, dan harus menjalani satu kehidupan normal yang baru. Nah, saya akan baca buat kita semua dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara Bapak yang kasih Tuhan, hari ini kita yang telah dimerdekakan oleh darah Yesus, kita yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus Tuhan kita di kayu salib, kita adalah ciptaan yang baru, kita adalah manusia-manusia baru dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara Bapak yang kasih Tuhan, oleh sebab itu manusia-manusia baru, ciptaan yang baru ini, saudara dan saya harus menjalankan suatu kehidupan normal yang baru. Amin. Kita harus menjalankan suatu kehidupan normal yang baru. Kita harus memakai gaya baru, Bapak yang kasih Tuhan, yaitu gaya hidup yang sama seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Kita harus pakai gaya baru, Bapak yang kasih Tuhan, tidak lagi dengan cara hidup yang lama sebagai orang berdosa, tapi hari ini sebagai orang-orang yang sudah ada dalam terang Kristus, kita memakai gaya baru, gaya kehidupan yang sama seperti Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara pengasih Tuhan, dalam Efesus 4 ayat 17 sampai ayat 24, saya akan baca buat kita semua. Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-17 mulai sampai dengan ayat yang ke-24. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca di rumah sampai ayat 32 atau
pada kesempatan yang lain di tempat Bapak Saudara berada, boleh baca ini secara lengkap dari ayat 17 hingga ayat 32. Namun hari ini saya akan baca saja Efesus 4 dari ayat 17 sampai ayat 24 buat kita semua. Perikopnya berjudul Manusia Baru. Perikopnya ditulis di situ berjudul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ditulis Manusia Baru. Nah, ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup sama lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia, dengan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini kita adalah manusia baru, ciptaan baru, karena kita telah ditebus oleh darah Yesus yang mahal di kayu salib lewat kematian dan kebangkitannya. Kita adalah ciptaan baru, kita adalah manusia baru dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan sebab itu kita harus menjalani satu kehidupan normal yang baru. Kalau dulu pada waktu kehidupan normal yang lama, manusia lama yang berdosa, kita melakukan segala sesuatu di dalam kegelapan, dengan pengertian yang gelap. Kita waktu itu belum mengenal Allah. Tapi hari ini situasi dan keadaannya berbeda. Kita sudah ada dalam Yesus, kita sudah mengenal Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita hari ini sudah mengenal Allah. Kita hari ini juga ada dalam terangnya Kristus, tidak lagi berpikir dengan pengertian yang gelap, tapi dengan pengertian yang terang. Nah, di dalam terang, biasanya kita lebih cerdas. Saudara pikir Tuhan dikatakan di ayat yang tadi, 17 dan 18, bahwa di dalam pengertian yang gelap dan dalam kebodohan kita, dan dalam kedegilan hati kita pada waktu kita berdosa di manusia lama kita yang lalu, kehidupan normal yang lama. Hari ini situasi dan keadaannya telah berubah. Kita manusia baru, kita ciptaan baru dalam Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu kita harus berpikir secara cerdas. Kita memakai pengertian yang terang di dalam terangnya Kristus. Segala sesuatu dalam terang itu kelihatan. Segala sesuatu dalam terang itu kita bisa lakukan apa saja. Kita bisa tahu yang baik, yang tidak baik, yang berdosa, yang tidak berdosa, yang berkenan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam terang semuanya terlihat dengan jelas. Pada waktu hari ini kita ada di dalam terang Kristus. Oleh sebab itu kita juga wajib menjaga kebersihan hidup kerohanian kita di hadapan Tuhan. Kita juga wajib menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau hari ini dalam kehidupan sehari-hari kita dituntut untuk menjaga kebersihan tubuh ini, kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan rajin, kita harus berhati-hati tidak hidup sembarangan, tidak makan sembarangan supaya tubuh kita sehat. Kita juga membatasi pertemuan-pertemuan sosial kita juga membatasi kontak fisik kita hari ini supaya tubuh kita sehat. Kita ikuti protokol kesehatan supaya tubuh kita sehat dan akhirnya kita tidak terpapar virus corona. Dan akhirnya kemungkinan kita bisa berumur panjang, sudah banyak Tuhan. Nah, hari ini juga sama halnya dengan kerohanian kita. Pada waktu kita jaga kekudusan hidup kita, pada waktu kita bertindak hati-hati dalam hidup ini, ya, tidak lagi melakukan segala sesuatu sesuka hati kita. Pada waktu kehidupan lama kita yang berdosa, kita bebas melakukan apa saja. Ya, dosa apapun kita lakukan, kita anggap itu sebagai satu kehidupan yang normal. Pada waktu itu, kehidupan normal yang lama. Tapi kehidupan normal yang baru tidak demikian. Kita harus bertindak hati-hati, kita jaga kebersihan hidup kerohanian kita jaga kekudusan hidup kita, sebagai Tuhan, supaya kerohanian kita sehat, dan akhirnya kita berkenan kepada Tuhan, rohani kita tumbuh menjadi dewasa dalam Tuhan, dan berkenan kepada Tuhan, dan akhirnya keselamatan Tuhan janjikan milik kita semua. Nah, saudara pendengar Tuhan, ini penting sekali. Hari ini juga kita sebagai orang percaya punya protokol kerohanian, yaitu firman Allah. Firman Allah adalah protokol kerohanian buat orang percaya. Ini protokolnya, ini aturannya, supaya kita taati, kita indahkan, kita turuti, supaya kerohanian kita pun sehat adanya. Nah, saudara pendengar Tuhan, demikian pula halnya apabila dalam kehidupan sehari-hari kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita tidak menjaga kebersihan tubuh kita tidak pakai masker keluar rumah, kita tidak cuci tangan atau rajin mencuci tangan, membersihkan tubuh ini. Apabila kita habis bepergian dari luar rumah, masuk dalam rumah, kemungkinan kita bisa tercemar oleh virus corona. Karena virus corona setiap saat mengancam kita, mengancam tubuh kita. Pada waktu kita tidak berhati-hati, pada waktu kita tidak mengindahkan menuruti protokol kesehatan, itu bisa memapar tubuh kita, sehingga akhirnya tubuh kita sakit, kita nggak sehat lagi,
kemungkinan juga kita bisa meninggal dunia oleh karena terpapar oleh COVID-19. Nah saudaraku, di masa pandemi COVID-19 ini kita perlu berhati-hati. Kita perlu indahkan, turuti, taati yang namanya protokol kesehatan, supaya kita selamat, supaya kita sehat, supaya kita kuat, dan akhirnya mungkin kita bisa berumur panjang. Nah tapi sebaliknya, apabila saudara saya tidak berhati-hati, bila saudara saya ceroboh, apabila saudara saya tidak mau menuruti protokol kesehatan yang ada, akhirnya kita sakit dan bahkan mungkin kita meninggal. Sama halnya dengan Quran kita, karena iblis setiap saat mengancam hidup kita. Dia 27, saya akan baca buat kita dari Efesus yang sama pasal 4. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis waktu kita tidak hidup secara berhati-hati, waktu kita tidak menjaga kekudusan hidup kita hidup sembarangan, kita lakukan dosa ini, itu, dan sebagainya, kita hidup seperti manusia lama kita yang lalu, maka itu kita sudah memberi kesempatan untuk iblis menghancurkan hidup kita, dan akhirnya kita binasa. Kita terpapar, kita tercemar kembali oleh dosa, akhirnya kita berakhir dan berujung dengan kebinasaan. Saudara bagi Tuhan, ini penting sekali. Pada waktu kita juga tidak menjaga protokol kesehatan kerohanian kita, pada waktu kita tidak mengindahkan protokol kerohanian kita, yaitu firman Allah, kita tidak taati, kita tidak turuti, maka iblis mengancam kita, iblis mengintai kita. Kita telah memberi kesempatan pada iblis pada waktu kita tidak menuruti firman Allah sebagai protokol kerohanian kita, dan akhirnya iblis menekan hidup kita dan menghancurkan hidup kita, akhirnya kita pun binasa. Saudaraku, ini penting sekali. Sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita melalui pengorbanan di kayu salib, mari kita hidup memakai gaya baru. Kita hidup menjalani suatu kehidupan normal yang baru bersama Kristus Yesus Tuhan kita. Memakai gaya hidup yang baru sama seperti Kristus. Memakai gaya hidup baru, yaitu teladan hidup Kristus harus kita jalan dalam kehidupan kita. Ini gaya baru namanya saudara bagi Tuhan. Ini gaya baru. Nah saudaraku, hari ini juga tanpa kita sadari kita sebetulnya telah memakai gaya baru dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, dulu saudara cantik tanpa masker, hari ini saudara cantik dengan masker. Dulu saudara ganteng tanpa masker, tapi hari ini saudara ganteng dengan masker. Saudara mau selfie, pakai masker. Saudara foto bersama-sama, pakai masker. Saudara juga mau bertemu dengan orang, bicara satu dengan yang lain, harus pakai masker. Ini gaya baru saudara bagi Tuhan. Nah hari ini juga kita memakai gaya baru dalam Kristus Tuhan, yaitu tidak lagi sama hidup kita dengan gaya lama kita yang berdosa, tapi hari ini gaya baru kita adalah gaya baru orang yang telah dimerdekakan. Gaya hidup baru yang sama seperti Kristus Yesus Tuhan kita. Gaya hidup yang baru yang meneladani hidup Kristus Yesus Tuhan kita. Nah saudara bagi Tuhan, hari ini kita memakai gaya baru karena kita adalah ciptaan yang baru, kita adalah manusia baru. Oleh sebab itu kita menjalani satu kehidupan normal yang baru dengan gaya baru, gaya hidup sama seperti Kristus. Kiranya Tuhan Yesus tolong kita semua. Saya percaya Tuhan Yesus pasti berkati kita dan tolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini. Kami menjalani suatu kehidupan yang baru bersama Yesus Kristus Tuhan, karena kami adalah manusia baru, ciptaan yang baru dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu tuntun tolong kami Tuhan, untuk kami bisa menjaga kekudusan hidup kami, kebersihan hidup kerohanian kami Tuhan, sehingga kami berkenan kepada Tuhan, dan juga kami boleh menerapkan protokol kerohanian, mentaati, menuruti dengan baik, dan kami akhirnya bertumbuh secara rohani, hidup rohani kami sehat, dewasa dalam Tuhan, dan kami diperkenan Tuhan, dan akhirnya keselamatan menjadi milik kami semua. Terima kasih buat firman yang telah kami dengar. Tolong kami semua, berkati kami semua, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.